Baiklah, tata kelola organisasi profesi ini sesuai dengan materi yang diminta oleh direktorat, oleh Pak Direktur, yang Pak Direktur itu dulu teman tenis saya dan teman tenis Pak Baidowi. Sekarang lama nggak bermain tenis. Nah, ini bahan ini, saudara semua peserta bisa didapatkan di www.suyanto.id. Ini sebuah website yang saya bikin untuk membuat edukasi, untuk saling mengedukasi dan saling belajar sepanjang hayat. Disitulah forumnya untuk kita bisa melakukan belajar bersama. Apa yang disebut sebagai profesionalisme? Sebelum kita membuat tata kelola, maka kita harus tahu siapa yang kita buatkan tata kelola itu adalah organisasi profesi guru. Lalu apa ciri profesional itu? Memiliki bakat dan minat, memiliki komitmen, memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki tanggung jawab, memperoleh penghasilan. Itu penting. Sebagai seorang profesional memang harus punya penghasilan. Jangan hanya banyak pendapat tapi enggak punya pendapatan. Itu bukan profesional, itu amatiran itu namanya. Yang berikutnya adalah memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan. Itulah sebabnya maka kementerian memiliki Continuing Professional Development atau disebut PKB, memiliki jaminan perlindungan hukum. Sehingga kalau kalau guru-guru menghadapi hukum, maka itu harus ada jaminan perlindungan. Semakin kesini kelihatan semakin baik. Dulu ketika guru jewer muridnya saja, itu sudah diperkarakan, dipidanakan. Sudah ada fatwa dari MA bahwa hukuman-hukuman yang bersifat mendidik tidak bisa diperlakukan sebagai perbuatan pidana. Yang berikutnya adalah memiliki organisasi profesi. Nah, inilah yang akan kita lihat tata kelolanya. Lalu secara akademik, bagaimana karakteristik orang atau guru yang profesional? Ya, memang harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, sehingga dipersyaratkan guru itu harus memiliki pendidikan S1 atau D4. Harus berdasarkan atas kompetensi individual. Jadi yang menunjukkan kompeten atau tidak itu individunya, bukan temannya, bukan bapaknya, bukan Pak D-nya. Kemudian memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Nah, ini penting. Oleh karena sertifikasi guru selalu saja dilakukan. Walaupun di negeri ini masih ratusan ribu guru yang sebetulnya ilegal, belum memiliki sertifikasi dan belum memiliki pendidikan S1 atau D4. Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat. Adanya kesadaran profesional, memiliki prinsip etik, memiliki sistem sanksi profesi, adanya militansi individual. Itu artinya jadi guru itu harus militan, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan pengetahuan supaya bisa dikuasai anak didiknya dan sebagainya. Memiliki sekali lagi organisasi profesi. Siapa guru? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, tata kelola yang kita pikirkan ketika kita akan membangun profesi organisasi profesi guru, maka tata kelola organisasi profesi guru tidak boleh mengkhianati jati diri guru atau bahkan mendolimi jati diri guru. Ini tidak boleh, harus memberdayakan, harus memfasilitasi dan sebagainya. Lalu persoalannya, kita bertanya, apa tata kelola itu? Ini banyak definisi. Karena tata kelola itu menyangkut hal yang sederhana sampai yang complicated. Sampai yang rumit di dalam urusan kegiatannya. Saya mendefinisikan, tata kelola itu merupakan semua proses untuk mengatur interaksi orang, sistem, norma, kemudian agar tercipta sistem kerja dalam organisasi secara efisien, efektif, dan akuntabel. Itu tata kelola. Atau dengan yang lebih sederhana itu juga ada cara pandang yang lain, yaitu
berupa cara bagaimana undang-undang, norma, dan kegiatan destrukturisasi dilaksanakan, diatur, dan dipertanggungjawabkan. Itu dari sisi tata aturan. Oleh karena itu, tata kelola itu menentukan efisien dan efektif atau tidak, akuntabel atau tidak suatu organisasi. Kalau organisasi itu tata kelolanya amburadul, walaupun itu organisasinya orang yang saleh-saleh, orang yang suci-suci, itu akan kalah dengan organisasi mafia atau bandit yang memiliki tata kelola yang baik, rapi, sistemnya tertata, memiliki norma. Tentu saja ya normanya norma bandit saya kira. Dan itulah di dunia seperti itu berlaku hukum bahwa siapa yang berorganisasi dengan tata kelola yang baik akan selalu mengalahkan orang-orang yang tidak memiliki organisasi dan tata kelola yang tidak baik. Unsur-unsur tata kelola itu apa saja? Yaitu ada orang dalam kelompok yang memiliki tujuan bersama. Kemudian ada juga norma dan aturan yang disepakati. Dia, organisasi itu memiliki infrastruktur dan melakukan kegiatan tentu saja. Kalau ada organisasi nggak melakukan kegiatan, saya kira punya tata kelola atau tidak nggak ada bedanya. Kemudian ada juga sistem penegakan norma dan aturan. Di situ ada aturan. Aturan bagaimana perilaku anggota, bagaimana aturan antara bawahan atasan, aturan bagaimana sesama anggota bekerja sama dan sebagainya. Ada visi, misi, dan tujuan. Ini tadi yang juga disebut oleh Profesor Baidowi, itu penting. Kalau tidak ada visi, misi, dan tujuan, itu tidak ada bedanya dengan gerombolan atau organisasi tanpa bentuk misalkan saja. Ada sistem akuntabilitas, ada pertanggungjawabannya. Itu salah satu ciri penting dari suatu tata kelola. Tidak bisa suatu organisasi hanya mengumpulkan uang, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan secara akuntabel. Dimanapun itu dituntut akuntabilitasnya. Apakah itu organisasi politik, organisasi bahkan sampai organisasi arisan pun itu dituntut akuntabilitasnya. Lalu asas tata kelola organisasi profesi guru yang baik itu yang seperti apa? Transparan, ya, harus tidak boleh ditutup-tutupi. Apalagi sekarang ada undang-undang mengenai informasi keterbukaan informasi publik, maka organisasi profesi guru harus mengikuti prinsip itu. Siapapun berhak untuk mengakses informasi yang dimiliki sepanjang informasi itu adalah menyangkut kepentingan publik atau kepentingan guru secara luas itu. Apa yang telah diperjuangkan, bagaimana posisi keuangannya, dan digunakan untuk apa saja misalkan saja. Harus ada akuntabilitas, ada pertanggungjawaban, ada tanggung jawab. Semua organisasi dituntut tanggung jawabnya, melakukan apa untuk siapa, dan kemudian biayanya dari mana. Lalu independensi. Independensi adalah merdeka. Merdeka dalam arti otonom. Dan oleh karena itu ada kewajaran dan kesetaraan, fairness, dan juga ada prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Itulah prinsip yang penting juga bagi organisasi profesi guru, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Seperti misalkan organisasi profesi dokter itu juga dari dokter, oleh dokter, untuk dokter. Juga IP, organisasi profesi insinyur misalkan saja di Indonesia ini juga dari insinyur, untuk insinyur, oleh insinyur itu sendiri. Nah, karakteristik tata kelola yang baik yang bagaimana? Adalah partisipatif, tidak boleh one man show. Jadi satu orang saja yang berkibar, kemana-mana itu saja, tidak boleh. Harus ada partisipasi, apalagi partisipasi dalam manajemennya itu. Ada partisipasi dalam memutuskan, menginspirasi masyarakat dan anggotanya dan sebagainya. Berorientasi pada konsensus, itu perlunya konsensus. Apalagi kalau ada nanti akan dibentuk organisasi profesi yang gabungan dari banyak organisasi yang ada itu. Maka konsensus itu perlu. Juga akuntabel perlu. Transparan juga perlu. Seperti yang tadi dikatakan di depan. Responsif, ini dalam konteks revolusi industri 4.0, ini perubahan luar biasa karena ada prinsip IoT, Internet of Things, semuanya ada dalam internet. Maka harus responsif, tidak boleh menunggu saja. Karena ada pepatah
bahwa neither the strongest nor the most intelligent that species could survive, but one most adaptive to the change. Jadi orang yang bisa survive itu bukan orang yang kuat saja dan orang yang pintar saja, tetapi adalah orang-orang yang sangat adaptif terhadap perubahan. Organisasi tata kelola organisasi profesi juga harus responsif terhadap perubahan yang luar biasa, sehingga ada disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Efektif dan efisien itu tentu harus adil, harus inklusif. Ketika membuat organisasi yang bergabung-gabung tadi, itu ada mutual trust, mutual understanding, dan mutual benefit. Jadi semuanya harus saling percaya, saling memahami, dan saling dapat mendapatkan keuntungan. Jangan sampai yang satu menjadi parasit pada yang lain, atau jangan yang satu menjajah yang lain. Tunduk pada aturan hukum, itu yang penting. Jadi tidak boleh membuat organisasi profesi guru yang tidak tunduk dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Lalu apa organisasi? Dia setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal, di mana selalu terdapat hubungan seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang sekelompok yang disebut bawahan. Itu harus ada hal yang ada di dalam suatu organisasi. Kalau sendirian saja itu tidak bisa, itu disebut organisasi. Ciri-ciri organisasi itu ya ada pembagian tugas, ada pusat kekuasaan, ada substitusi sumber daya manusia, ada juga ketergantungan antar anggota. Mengapa tergantung? Karena saling mengisi. Karena ada kelebihan dan kekurangan di antara mereka, maka disinergikan sehingga membentuk kuat organisasinya itu. Adanya koordinasi antar komponen. Banyak organisasi itu ada komponen-komponennya, misalkan saja komponen yang membicarakan masalah akademik, misalnya kesejahteraan, misalnya karier dan sebagainya. Kalau di organisasi guru misalkan saja ada interaksi yang berulang-ulang, artinya ada keberlangsungan, ada tidak berhenti prosesnya. Lalu fungsinya apa? Sebagai wadah di mana kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Semua proses di mana dianalisis interaction antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu, interaksi maksudnya. Lalu pengorganisasian yang ini adalah yang dekat dengan tata kelola. Harus ada pengorganisasian, suatu proses menciptakan struktur sebagai organisasi atau suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Nah, struktur organisasi ini sudah biasa kita tahu, saudara juga sudah tahu semua, line authority structure yang paling sederhana. Ini karena organisasi dalam bentuk garis itu keuntungannya adalah pertama sederhana, kemudian bagian tugas yang jelas, ada kesatuan komando, pengambilan keputusan cepat karena garis tidak perlu lewat divisi-divisi yang banyak hal. Tapi ada kelemahannya, yaitu kaku, otoritas tinggi, ketergantungan pada seorang tinggi, pengambilan keputusan lama, bawahan kurang kreatif. Kreativitasnya nggak ada, karena semuanya adalah top down. Ketika organisasi bentuknya adalah organisasi garis. Ini diagramnya sudah yang kuno-kuno itu seperti ini. Ini sudah enggak, mungkin sudah pakai hibrid dengan berbagai modifikasi-modifikasi. Kalau garis dan staf ini lebih ada kemungkinan pembagian tugas, keputusan bisa diambil dengan pertimbangan matang oleh semua anggota, kemampuan dan bakat yang berbeda-beda dapat saling mengisi. Dia bisa menyewa ahli, staf, sehingga pekerjaan itu bisa berlangsung dengan bermutu tinggi. Ini saya kira yang ada di situ. Kemudian berikutnya, apa kelemahan? Orang-orang yang berada dalam garis
Ini dihadapkan pada dua atasan, yaitu atasan yang berhak memerintah dan pimpinan yang berhak memberi saran. Saran staf mungkin kurang tepat dan sukar dilaksanakan. Sehingga ini kadang-kadang menjadi beban organisasi. Kemudian menimbulkan kekacauan apabila tugas dirumuskan dengan tidak jelas. Ini contohnya seperti ini bentuknya. Nah, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.